Ya, pemirsa, angka inflasi pada bulan Maret 2026 tercatat mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya dari 4,76% secara tahunan menjadi 3,48%. Beragam kebijakan pemerintah saat momen Ramadan dan Lebaran dinilai berhasil meredam lonjakan inflasi. Badan Pusat Statistik merilis data inflasi bulan Maret 2026 sebesar 0,41% secara bulanan dan 3,48% secara tahunan, serta inflasi tahun kalender 0,94%. Angka inflasi tersebut turun dibandingkan dengan bulan Februari lalu yang telah melampaui target pemerintah di kisaran 2,5% plus minus 1%, yaitu 4,76% secara tahunan. Sedangkan inflasi bulanan 0,68%. Penurunan laju inflasi Maret tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam meredam lonjakan inflasi di saat momen Ramadan dan Lebaran. Sejumlah langkah strategis telah diterapkan pemerintah untuk menekan inflasi selama periode tersebut, mulai dari insentif diskon transportasi, menjaga ketersediaan dan distribusi bahan pangan, hingga bantuan kepada masyarakat rentan. Adapun penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang terdiri dari ikan segar, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, dan daging sapi. Kemudian penyumbang utama inflasi Maret 2026 secara tahunan adalah kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang terdiri dari tarif listrik dan biaya sewa rumah. Berbagi sumber IDX Channel. Iya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, efektivitas kebijakan insentif dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo, kemudian juga ada Mas Yusuf Manilet, peneliti ekonomi dari KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Jimmy, apa kabar? Baik Mas Pras, apa kabar? Kabar baik Halo juga. Pak Yusuf. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusuf, apa kabar ini? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita review nih dari ekonom, melihat bagaimana sih tren dan pergerakan laju inflasi begitu hingga saat ini. Sempat memang kemarin di atas target 2,5 plus minus 1% begitu ya, 4,76 tadi. Bagaimana Anda melihat dengan tren penurunan yang terjadi saat ini? Apakah Anda memang melihat ya kebijakan pemerintah bisa dikatakan berhasil begitu dalam meredam inflasi atau ada trigger lain, Mas Yusuf? Ya, kalau kita lihat secara tahunan memang angka inflasi itu relatif lebih tinggi ya jika dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kalau kita bandingkan dengan bulan Februari secara tahunan memang sedikit ada perlambatan di Maret jika dibandingkan pencapaian angka inflasi di bulan Februari. Namun yang perlu kita juga sampaikan bahwa di bulan Februari, terutama Januari Februari juga di tahun 2005 itu pemerintah kalau kita ingat menyalurkan berbagai program stimulus termasuk di dalamnya diskon tarif listrik ketika itu. Ya. Jadi di bulan Januari Februari di 2005 angka inflasinya itu rendah atau bahkan pada saat itu mencapai deflasi ya, karena ada diskon tarif listrik, sehingga ketika dihitung pencapaian angka perubahan harganya, itu angka untuk inflasi di Februari 2026 itu mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Jadi ada faktor teknis low base yang cukup besar di bulan Februari 2025 sehingga itu mempengaruhi angka pencapaian pertumbuhan inflasi di 2026 untuk bulan Februari. Nah, untuk bulan Maretnya sendiri saya kira memang cukup tinggi, dan tingginya angka inflasi ini memang juga mencerminkan dorongan permintaan dari hari besar keagamaan ya, karena kita paham bahwa di bulan Maret ada Ramadan dan juga ada Lebaran. Plus kalau kita juga sangkut pautkan juga dengan kenaikan harga energi yang terjadi gitu ya, meskipun memang proses transisinya itu belum terasa sangat signifikan, tetapi dia secara tidak langsung ikut mempengaruhi perubahan harga melalui perubahan nilai tukar rupiah. Karena kalau kita perhatikan di bulan Maret terutama itu pergerakan nilai tukar rupiah itu cukup volatile, cukup tinggi, bahkan pergerakan nilai tukar rupiah itu sempat menyentuh angka psikologis 17.000, sehingga itu yang kemudian juga ikut mempengaruhi perubahan harga terutama untuk barang-barang yang diimpor, jadi menjadi lebih mahal. Nah, tetapi memang meskipun secara tahunan angka inflasi di bulan Maret itu mencapai sekitar
persenan, tetapi yang juga perlu dilihat adalah angka inflasi year to date-nya ya, artinya angka inflasi dari bulan awal Januari 2006 sampai dengan Maret 2026 yang angkanya itu sebenarnya masih relatif berada pada kisaran target pemerintah ya di kisaran 0,94%. Jadi Oke. itu saya kira gambaran bagaimana inflasi di bulan Maret, Mas Pras. Baik ya, itu dia beberapa trigger yang sudah disampaikan oleh Mas Yusuf. Nah, Pak Jimmy dari pelaku usaha retail sendiri melihat bagaimana dengan beragam upaya pemerintah. Tadi di tahun 2025 ada kebijakan tarif listrik, kemudian ada low base effect, kemudian di tahun 2026 ini Januari, Februari memang masih sempat ada efeknya begitu. Sementara Maret ini melihatnya bagaimana Anda, Pak Jimmy? Iya, Mas Pras. Jadi kami melihat bahwa penurunan inflasi ke level 3,48% year on year berdasarkan data BPS ini sebagai perkembangan yang positif tentunya. Ini menunjukkan bahwa berbagai upaya pengendalian harga dan pasokan mulai memberikan hasil. Stabilitas pasokan, operasi pasar, serta koordinasi pengendalian inflasi menjadi faktor penting. Namun di sisi pelaku usaha, tekanan biaya masih dirasakan sehingga penyesuaian di level operasional tetap diperlukan. Kita perlu ingat juga bahwa bulan Maret ini kita bicara Lebaran itu kan di tanggal 18 ya mungkin ya. Jadi setelah itu kan terjadi penurunan pembelian gitu di konsumen Oke. karena momen Lebaran itu ya beberapa hari kemudian tentu dilakukan penyesuaian kembali gitu. Oke, nah kebijakan insentif pemerintah ini kalau memang ada katakan tadi tekanan biaya masih ada begitu ya Pak Jimmy. Sebenarnya masih sempat dirasakan tidak sih oleh pelaku usaha khususnya retail begitu terkait dengan kebijakan insentif yang diberikan oleh pemerintah selama Ramadan kemudian Lebaran juga begitu? Ya, sebagian pelaku usaha merasakan manfaat, terutama dari kebijakan yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan dan harga. Oke. Namun efektivitasnya belum merata nih Mas Pras. Baik. Pelaku usaha skala besar Ya. relatif lebih mudah mengakses, sementara yang UMKM ini masih menghadapi kendala administratif. Jadi perlu penguatan koordinasi hingga ke level daerah ya, karena kan ini nggak bisa hanya di tingkat pusat aja. Jadi program dari pusat sebaiknya disertai arahan yang jelas dan terstruktur kepada pemerintah daerah sehingga implementasinya konsisten dan tepat sasaran di lapangan. Nah, pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota memiliki kanal komunikasi masing-masing, baik melalui institusi maupun media resmi. Nah, ini yang harus dioptimalkan agar informasi dan kebijakan itu tersampaikan secara merata kepada para pelaku usaha. Yang penting sebetulnya informasinya didapatkan dulu untuk sebanyak mungkin pelaku usaha ya, kemudian nanti akses itu didapatkan dan juga bisa digunakan oleh para pelaku usaha. Baik Pak Jimmy, itu dia dirasakan manfaatnya tapi belum merata, tinggal kita tunggu saja nanti ke depannya seperti apa langkah-langkah pemerataan dari insentif ini sehingga bisa dirasakan tidak hanya oleh masyarakat tapi juga dunia usaha. Lantas seperti apa sih, apakah tepat sasaran atau tidak, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Jimmy dan Mas Yusuf ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami akan sampaikan data, kita akan cermati bersama seperti apa nih pergerakan dari inflasi. Kita akan cermati bersama seperti apa pergerakannya secara bulanan. Ini data sampai dengan Maret 2026 per Maret 2025, 1,65% secara bulanan di Maret 2025, sementara di Maret 2026 0,41, berarti turun ya kalau kita sandingkan dengan Maret di tahun lalu. Tapi tren secara bulanan ini cukup fluktuatif, sempat terjadi deflasi dalam beberapa bulan, ada di bulan Mei, kemudian Agustus sampai dengan Januari 2026, kemudian sempat naik lagi Februari 2026 0,68% dan turun lagi di Maret 0,41%. Dan selanjutnya kita akan cermati tren inflasi secara tahunan. Ya, ini dia. Seperti yang bisa Anda saksikan sempat memang menyentuh level yang cukup tinggi. Tren inflasi secara tahunan ini naik terus trennya ya sampai dengan 4,76%. Februari 2026 4,76%. Kemudian di bulan Maret 2026 turun kembali menjadi 3,48%. Ini dia beberapa hal yang perlu kita cermati bersama, apakah memang karena ada cyclical saja, momentum ada Ramadan dan Lebaran, atau bagaimana kelanjutannya begitu ya. Dan selanjutnya bagaimana dengan komoditasnya.
Ini dia penyumbangan inflasi di Maret 2026 secara bulanan ada ikan segar, kemudian daging ayam ras, bensin, angkutan antar kota dan beras. Itu dia beberapa poin terkait dengan penyumbang inflasi. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani dan juga Mas Yusuf Randy Manilet. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, Mas Yusuf, apa yang bisa kita cermati? Tadi disampaikan ya belum dirasakan secara merata. Sebenarnya apakah memang ini perlu diperpanjang kah atau pengawasannya perlu cukup ketat begitu, dalam artian pusat daerah juga harus melaksanakannya secara serentak, atau bagaimana kalau kita bicara mengenai mekanisme insentif-insentif yang diberikan oleh pemerintah ini, Mas Yusuf? Kalau kita bandingkan dengan stimulus yang diberikan pemerintah terutama pada periode yang sama ya di bulan Ramadan dan Lebaran di tahun lalu, memang kita harus akui jumlah stimulus atau nilai stimulus yang diberikan itu relatif lebih rendah di tahun ini jika dibandingkan dengan tahun lalu, sehingga menjadi wajar ketika tadi disampaikan oleh teman-teman pelaku usaha bahwa pemberian stimulus ini tidak sangat merata gitu ya terasa dampaknya, karena kelompok pemberian stimulus pun itu relatif segmented, terutama diberikan pada kelompok menengah ke bawah. Nah, memang ada kelompok menengah ke atas yang juga menikmati atau menerima insentif atau stimulus dalam bentuk diskon tarif transportasi. Namun, kita juga paham bahwa diskon tarif transportasi ini pun diberikan secara terbatas maksimal 30% untuk beberapa moda transportasi perjalanan. Jadi tidak semua kemudian kelompok menengah ke atas yang akhirnya memanfaatkan pemberian stimulus untuk diskon transportasi ini. Nah, kedepannya memang kami sepakat bahwa di bulan-bulan berikutnya kan kita sudah tidak ada momentum demand lagi, dan di saat yang bersamaan ini tekanan dari perubahan konflik geopolitik, kemudian juga perubahan harga, dan juga potensi ya, sekali lagi potensi perubahan kebijakan harga BBM yang mungkin saja dilakukan pemerintah dalam beberapa bulan depan, sehingga ini perlu dicermati dan perlu dimitigasi oleh pemerintah dan juga oleh pelaku usaha gitu. Jadi misalnya kalau pemerintah akhirnya mulai menaikkan harga BBM setidaknya dalam 3 atau beberapa bulan ke depan, maka di saat yang bersamaan pemerintah juga harus muncul dengan langkah mitigasi berupa pelebaran ataupun bantuan tambahan yang diberikan oleh kelompok yang berpotensi tertekan daya belinya ketika pemerintah mengambil opsi untuk mulai menaikkan harga BBM. Di saat yang bersamaan pelaku usaha pun juga tentu sudah melakukan kalkulasi ya, kira-kira berapa potensi kenaikan harga BBM itu akan tertransmisi ke perubahan harga produksi misalnya, dan ini yang tentu harus sama-sama diantisipasi baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat, sehingga dengan antisipasi ini harapannya ketika pemerintah melakukan penyesuaian harga ini kemudian tidak akan mendorong kenaikan inflasi yang sangat tinggi yang bisa memberikan efek terhadap tekanan daya beli masyarakat, terutama untuk kelompok tertentu, seperti itu, Mas Pras. Nah, ini menarik, Mas Yusuf. Pak Jimmy, lantas bagaimana strategi ataupun mungkin kalau kita bicara insentif dulu yang paling membantu, kemudian yang paling dinantikan dunia usaha untuk bisa menjaga stabilitas harga, kemudian daya beli masyarakat itu di bagian yang mana, Pak Jimmy? Iya, jadi kita melihat ada beberapa yang mungkin bisa ya, yang bisa membantu. Pertama, stabilitas pasokan dan harga bahan pokok. Ini kan bisa dilakukan melalui operasi pasar dan juga intervensi dari Bappenas. Nah, juga selain itu relaksasi kebijakan impor untuk komoditas tertentu saat pasokan domestik terganggu, karena kita tahu kan ini ada potensi terganggunya akibat cuaca dan lain-lain gitu. Jadi itu tentu perlu dipertimbangkan juga. Nah, hal tersebut memang menjadi bagian yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan pasar agar harga tidak bergejolak berlebihan. Ya, kita berharap sih memang biasanya kan setelah festive season Ramadan kemudian Lebaran itu akan berkurang ya pembelian dan spending gitu. Jadi kita tetap berharap
bahwa di sisi pemerintah itu bisa membantu di sana. Nah, di sisi lain retail anggota Aprindo ini menjalankan inisiatif seperti Friday Mubarak gitu, yaitu program promosi dan stimulus belanja yang bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik sehingga Ya. tadi walaupun di bulan Ramadan dan Idul Fitri kemarin terjadi spending yang cukup besar, ini tetap bisa continue walaupun tetap turun ya, kita sadari itu gitu. Nah, ada kebijakan terbaru dari pemerintah untuk menyikapi kondisi global tadi. Nah, Anda bagaimana kebijakan WFH? Berarti kan Jumat ini menjadi WFH bersama begitu untuk ASN dan teman-temannya begitu. Anda melihat bagaimana? Apakah ini akan berdampak terhadap sektor retail atau tidak? Ya, kalau kita bicara mengenai konsumsi kan konsumsi tetap terjadi gitu ya. Hanya kan beberapa kali kita sudah sampaikan bahwa konsumen sekarang lebih bijak, lebih wise dalam spendingnya gitu karena Oke. mereka merasa perlu untuk waspada dengan kondisi di depan. Nah, jadi insentif itu tentu membantu gitu. Nah, program WFH dan lain-lain ini tentunya akan berdampak, tapi kita nggak ngelihat bahwa dampaknya itu akan cukup signifikan lah kira-kira gitu ya. Oke, tidak terlalu berdampak signifikan terhadap sektor retail. Nah, kalau Mas Yusuf, ekonom sendiri melihat bagaimana dengan aktivitas ekonomi, pergerakan masyarakat, tingkat konsumsi dengan kondisi saat ini ada kebijakan WFH, kemudian pasca Lebaran Anda menyoroti dengan low season yang cukup panjang begitu. Nanti ketemu lagi kan Nataru nih, Mas Ya, Yusuf. yang pasti memang setelah Lebaran kita masuk pada periode normalisasi konsumsi ya. Hmm, Artinya kita tidak bisa kemudian kembali berharap peningkatan konsumsi di masyarakat itu sama seperti bulan Ramadan dan Lebaran, kecuali pemerintah menggelontorkan stimulus yang sangat besar dan momentumnya itu tepat. Misalnya di tahun lalu ketika periode Ramadan dan Lebaran itu selesai, pemerintah itu sebenarnya masih melanjutkan stimulus dalam bentuk diskon transportasi untuk mengisi hari-hari ataupun tanggal merah ya. Jadi oke. harapannya itu masyarakat menggunakan stimulus tersebut untuk melakukan proses perjalanan mobilisasi agar terjadi efek pengganda stimulus konsumsi dari sana gitu. Hmm, Nah, tetapi kan saat ini kondisinya agak berbeda karena pertama pemerintah kan sedang melakukan efisiensi ya. Jadi ruang gerak untuk melakukan atau memberikan stimulus itu relatif terbatas karena tadi ya ada potensi perubahan kebijakan. Kemudian yang kedua, pemerintah justru ingin mendorong terjadinya penghematan energi secara nasional gitu. Jadi ya. tentu berupaya mendorong proses mobilitas nasional di tengah upaya melakukan efisiensi energi itu menjadi hal yang bertolak belakang. Hmm, Jadi saya kira memang ini yang kemudian akan menjadi tantangan baru ya, terutama bagi pemerintah dalam menghadapi periode normalisasi ini. Tetapi harapannya memang di setelah Ramadan pemerintah masih bisa berharap bahwa masyarakat terutama yang melakukan WFH ini tetap melakukan konsumsi. Bukan tidak mungkin ya, misalnya orang-orang yang melakukan WFH ini dia tidak bekerja di rumah tetapi misalnya pergi ke mall, bekerjanya mungkin dari kafe-kafe gitu ya. Itu kan sebenarnya pola yang baru dan sudah relatif normal terutama setelah pandemi COVID-19. Dengan oke. kondisi tersebut kita masih bisa berharap konsumsi itu terjadi dari perubahan-perubahan masyarakat dalam bekerja ya. Jadi tidak hanya terbatas bekerja di rumah, tetapi misalnya pergi ke kafe atau ke mall dan melakukan pekerjaan di sana. Seperti itu mungkin Oke, Mas Pras kalau kita iya. bicara pola konsumsinya. Yes, kaitannya dengan pola konsumsi. Lantas sejauh mana sih inflasi ini mencerminkan tingkat konsumsi masyarakat? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Jimmy dan juga Mas Yusuf ya. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Jimmy Gani, kemudian juga Mas Yusuf Freddy Manilet. Nah, Mas Yusuf, kalau kita bicara mengenai korelasi pergerakan inflasi, kemudian kita tarik lagi dengan tingkat konsumsi masyarakat, apakah ini menjadi cerminan kondisi masyarakat saat ini terkait dengan tingkat konsumsi dengan inflasi yang tengah terjadi saat ini atau bagaimana? Ya, memang kalau kita bicara konsumsi dan kaitannya dengan inflasi itu perlu dilihat tidak hanya dari satu hubungan saja ya. Artinya konsumsi itu memang betul salah satu indikatornya bisa dilihat dari inflasi, Oke. tapi juga tidak bisa dilihat hanya semata-mata dari inflasi. Nah, kalau kita lihat dari inflasi terutama yang terjadi di bulan Februari, kemudian di bulan Maret, ini kan memang mencerminkan bahwa terjadi permintaan gitu ya, peningkatan permintaan. Dan kalau tadi disampaikan oleh Mas Pas melalui infografis, Ya, kenaikan harga barang itu terjadi pada kelompok barang yang memang mencerminkan ya pola konsumsi di bulan Ramadan seperti misalnya pangan, kemudian juga pola konsumsi ketika Lebaran ada angkutan antar kota gitu ya, bensin ini kan memang mencerminkan bahwa terjadi aktivitas ekonomi terutama di periode Ramadan dan Lebaran. Jadi pada konteks ini memang kita bisa melihat terjadi perubahan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi bahwa konsumsi itu memang tidak hanya bisa dicerminkan dari inflasi saja, ada indikator-indikator lain. Tetapi indikator-indikator lain ini juga perlu dicermati ya, karena biasanya dia terbatas gitu. oke. Misalnya kita juga pernah dengar misalnya BI itu punya indikator penjualan retail misalnya. Dan juga ada indeks keyakinan konsumen. Nah, itu perlu dilihat secara bersama. Tapi sekali lagi bahwa kedua indikator ini juga punya kelemahan, sehingga kita juga perlu lebih hati-hati dalam menginterpretasi perubahan dari kedua data ini. Tetapi jika pertanyaannya bagaimana berkorelasinya, saya kira memang berkorelasi ya. Artinya Hmm. ketika terjadi perubahan inflasi, terutama perubahan inflasi yang lebih tinggi, itu sebenarnya mencerminkan adanya dorongan permintaan. Apalagi kalau misalnya dilihat lebih detail, dorongan permintaan perubahan harga itu pada kelompok barang yang lumrah dikonsumsi oleh Oke, masyarakat, seperti itu Mas Pras. Jadi memang ada oke. korelasinya, tetapi dia bukanlah satu-satunya faktor yang bisa mengukur bagaimana pergerakan konsumsi inflasi ini. Seperti itu Mas Pras. Baik, Mas Yusuf. Nah, lantas Pak Jimmy dari sisi pelaku usaha retail yang langsung berhubungan dengan masyarakat, tingkat konsumsi masyarakat, daya beli masyarakat seperti di tahun 2026 ini kayak apa sih Pak bentuknya saat ini, seperti apa kondisinya, kemudian apakah memang tadi kalau memang ada korelasi, ya tadi ada juga korelasi dengan inflasi. Anda melihat bagaimana saat ini Pak Jimmy? Iya, tekanan inflasi memang masih mempengaruhi pola konsumsi. Jadi Hmm, berdasarkan tren konsumsi dan data BPS, oke. masyarakat cenderung lebih selektif dalam berbelanja, Ya, dengan pergeseran ke produk yang lebih ekonomis, serta pengurangan konsumsi non esensial. Ini menunjukkan bahwa meskipun inflasi terkendali secara angka, daya beli masih dalam tahap pemulihan. Jadi kita ngelihat bahwa memang pengaruh daripada inflasi ini ada gitu ya terhadap daya beli konsumen gitu, Mas Pras. baik. Tapi Anda melihat bagaimana dengan tren ke depan begitu? Tadi kan sudah Hmm. disampaikan juga bahwa pasca Lebaran ini yang perlu diperhatikan. Dunia usaha pun juga memperhatikan seperti saat ini. Apakah konsumsi masyarakat akan cenderung turun terus kah atau akan stabil begitu, Pak? Ya, kalau dari dalam kondisi normal ya, Hmm, setelah Lebaran ini kan kita biasa melihat penurunan kan, oke. di mana kembali seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Yusuf akan terjadi normalisasi dari konsumsi gitu. Iya, Konsumsi ini kan menyumbang masih 52-54% dari PDB kita gitu ya, sehingga pengaruhnya besar. Nah, kalau kita lihat memang ini perlu perlu dijaga gitu supaya hmm, daya belinya ini tetap bisa terjaga gitu. Karena oke. bagaimanapun kalau kita lihat di sisi global kan, harga minyak misalnya, komoditas ini kan mulai menanjak kan. Ya, Kita nggak tahu sampai seberapa lama nih. Untuk sementara kan pemerintah melalui Pertamina kan masih menahan harga bensin misalnya, harga betul. BBM gitu ya. Ini tentunya membantu untuk Hmm, masyarakat tidak meningkat
belanja daripada energinya gitu, baik untuk transportasi, untuk hal-hal lain gitu. Nah, tapi kita juga mesti siap-siap juga gitu, karena sampai seberapa lama gitu kan bisa bertahan gitu untuk menahan harga di tingkat yang sekarang. Kalau kita lihat kan di negara-negara lain sudah terjadi penyesuaian yang cukup besar gitu. Iya. Ya di Singapura, di Malaysia, di Thailand, di tempat-tempat lain gitu, tetangga-tetangga kita. Nah ini tentu nanti akan berpengaruh gitu. Kalau memang Oke. misalnya harus ada penyesuaian, tentu daya beli akan terpengaruh gitu, karena Ya. tadi transportasi dan energi ini menjadi bagian yang besar juga gitu, signifikan juga Ya. menyumbang konsumsi daripada masyarakat. Aprindo sendiri sudah menyiapkan mitigasinya, Pak Jimmy, untuk menyikapi nanti apabila memang ada kenaikan harga BBM misalnya. Ya, kita harus menyesuaikan ya, artinya kita harus fokus pada efisiensi biaya, Oke. optimalisasi daripada rantai pasok, Ya. strategi promosi yang lebih tepat sasaran. Selain itu juga dilakukan penyesuaian pada portfolio produk untuk menjaga keseimbangan antara harga yang terjangkau bagi konsumen dan juga keberlanjutan daripada margin usaha. Nah, selain itu kan faktor internal kita ya. Ya. Kita juga tentunya senantiasa diskusi dan juga komunikasi dengan pemerintah supaya kebijakannya juga sejalan gitu. Jangan sampai hanya pelaku usahanya aja yang menyesuaikan, tapi kebijakan di luar sana nanti business as usual, padahal kondisinya tidak Ah, normal. oke, oke. Nah ini dia. Lantas Mas Yusuf, Anda melihat bagaimana ruang fiskal kita kalau memang insentif ini bisa menjadi game changer untuk bisa menjaga inflasi, daya beli masyarakat, mengamankan dunia usaha juga di tahun ini? Ya, ruang fiskal ini kan akan sangat tergantung dari seberapa lama kemudian harga minyak ini akan bertahan di level yang tinggi ya. Hmm. Jadi memang kalau kita lihat harga spot untuk minyak saat ini kan masih di atas 100 USD per barel. Oke. Tetapi secara year to date angka atau rata-ratanya itu masih di kisaran 80 hingga 85 US dolar per barel. Nah, kalau misalnya harga sekali lagi year to date-nya itu mencapai atau terus mengalami peningkatan, katakanlah misalnya dalam 3 atau 4 bulan ke depan harga minyak spotnya itu 100 USD per barel, maka ini kan year to date-nya akan mengalami kenaikan, dan kenaikan ini selisihnya akan semakin jauh dari asumsi harga minyak yang ditetapkan pemerintah pada APBN yang 70 US dollar per barel. Jadi saya kira ini akan sangat tergantung, harapannya kan tentu ini global bisa lebih cepat gitu ya proses konsolidasinya. Tetapi kalau kita melihat kondisi saat ini memang akan sulit berharap setidaknya ini kemudian bisa cepat ke proses konsolidasinya. Jadi Oke. pemerintah saya kira setidaknya punya ruang sampai dengan akhir tahun ini gitu ya untuk melihat situasi dan kondisi, dan kalau kita ikuti juga kan pemerintah akan melakukan evaluasi dari kebijakan yang sudah dijalankan saat ini, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Tetapi memang mau tidak mau nantinya pemerintah ketika misalnya harga minyaknya itu bertahan pada level yang tinggi dalam periode waktu yang lama, Ya. maka pemerintah harus melakukan efisiensi jilid Hmm. berikutnya dengan melakukan penyesuaian pada pos-pos strategis yang mungkin akan bisa ditunda sementara waktu. Seperti itu Mas Oke, Pras itu kalau kita dia ya. bicara dinamika harga energi dan ruang fiskal kita. Yes, masih ada ruang fiskal, berarti paling tidak sampai dengan akhir tahun sambil tetap mereview ya bagaimana dengan gejolak global ini memberikan tekanan terhadap harga minyak mentah dunia dan akhirnya akan memberikan dampak juga terhadap harga jual BBM di Indonesia. Baik, Pak Jimmy kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Mas Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras, terima kasih Pak Jimmy. Ya pemirsa, indeks manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari 2026. Dan penurunan indeks manufaktur ini dipengaruhi oleh perang di Timur Tengah yang memberikan tekanan signifikan terhadap harga dan juga pasokan bahan baku. Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perlambatan signifikan pada akhir kuartal 1 2026.
Data manufaktur indeks yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026 dari 53,8 pada Februari 2026. S&P menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur. Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bati menyebut penurunan output pada Maret menjadi yang terdalam dalam 9 bulan terakhir. Selain itu, permintaan ekspor juga mencatat penurunan tajam yang memperburuk kinerja sektor manufaktur secara keseluruhan. Perang di Timur Tengah juga diakui memberikan tekanan signifikan terhadap harga dan pasokan bahan baku. Kondisi tersebut berdampak pada produksi dan permintaan, serta mendorong inflasi biaya ke level tertinggi dalam 2 tahun. Melemahnya permintaan juga berdampak aktivitas produksi dan tenaga kerja. Perusahaan mulai mengurangi aktivitas pembelian untuk pertama kali sejak Juli 2025, serta menekan jumlah tenaga kerja meski dalam skala terbatas. Meski demikian, pelaku industri masih menyimpan optimisme terhadap prospek ke depan. Pelaku industri meyakini permintaan akan pulih, serta tidak adanya eskalasi konflik yang berkepanjangan menjadi faktor penopang sentimen bisnis meski tingkat optimisme masih berada di bawah rata-rata jangka panjang. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tertekan permintaan dan biaya, PMI Manufaktur Indonesia nyaris kontraksi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Dias Lukman, Ketua Bidang Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia, kemudian juga sudah bergabung Profesor Telisa Audia Valianti, Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo, Pak Adi, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Kabar baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Prof. Telisa, apa kabar? Ya, baik juga Mas Pras, Pak Adi, dan pemirsa semuanya. Ya, Prof. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan bahwa PMI manufaktur kita begitu ini nyaris kontraksi 50 poin, nyaris saja begitu, tipis sekali. Anda yang bisa kita cermati tidak sih, Prof. Telisa, terkait dengan kondisi saat ini, apa yang menjadi triggernya? Kemudian Anda melihat apakah faktor global yang memang masih mendominasi atau ada hal lain ini, Prof. Telisa? Silakan. Iya, jadi ada dua sebenarnya. Biasanya dua-duanya pengaruh sih, karena PMI itu kan juga selain global, dia lihat pasar domestik juga ya. Jadi pembentuknya ada dua komponen, baik global maupun domestik. Nah, kalau dari sisi global kita sudah tahu semua penyebabnya, pasti yang adanya supply chain disruption akibat Selat Hormuz dan perang yang berkepanjangan. Ini juga tentunya mempengaruhi ke biaya input, itu sudah pasti ya. Kemudian sebelum itu pun nilai tukar sudah melemah. Nah, nilai tukar juga biasanya kan mempengaruhi bahan baku. Jadi sebelum adanya kenaikan harga BBM memang sudah ada dampak dari nilai tukar. Jadi ini triple hit ya. Triple hit itu yang pertama memang dari nilai tukar itu sebelumnya memang udah capital outflow, rupiah sudah melemah, bahan baku naik, ditambah ada BBM dan gangguan rantai pasok. Nah, itu dari dua global. Nah, terus kemudian dari internalnya sendiri, ini kebetulan kan kalau Maret itu ini kan sebetulnya untuk Maret itu kan jangan lupa periode di mana libur ya banyak. Nah, biasanya kalau libur banyak PMI juga turun karena otomatis produktivitas dari buru-buru manufaktur ini banyak libur juga, yaitu akan terpengaruh seperti itu. Jadi efek liburan ini juga mempengaruhi kepada produktivitas manufaktur ya untuk di domestik. Jadi saya melihat tiga hal itu sih, dan ini juga dialami oleh negara-negara ASEAN lain. Jadi beberapa negara ASEAN lain juga meskipun masih di atas 50 seperti Filipina, Thailand, Myanmar, mereka masih pada di atas 50 tapi turun semua. Yang naik hanya Thailand aja sih anomali. Yang lain tuh Vietnam, Filipina, Myanmar itu juga mengalami penurunan rata-rata memang di kisaran 50 sampai 51. Tadinya padahal 54, 53 gitu. Mereka juga pada turun juga. Jadi memang fenomena itu juga selain di Indonesia terjadi juga di negara ASEAN lain gitu. Baik, Prof, itu dia menarik ya, triple hit itu yang tengah dialami Indonesia ya terkait dengan kondisi PMI manufaktur yang turun nyaris kontraksi di 50,1 poin. Dari pelaku usaha, Pindo melihat apakah memang sudah memprediksi dari tren penurunan PMI manufaktur ini atau bagaimana, Pak Adi? Oke, baik. Saya sepakat dengan Prof. Talisa bahwa ada faktor eksternal, ada faktor domestik. Kalau di global kita sudah tahu semua ya, akibat perang. Di domestik memang ada siklus di mana bulan Maret ini adalah bulan Lebaran ya. Memang beberapa industri tidak full kapasitasnya, tapi di samping itu memang faktor global itu tetap ada pengaruhnya terhadap domestik, di mana itu akan berpengaruh terhadap daya beli, kemudian juga harga-harga naik dan lain sebagainya karena nilai tukar dan juga karena kesulitan di dalam logistik
karena akibat global seperti itu. Jadi ini saling komplikasi ya, jadi antara global dan eksternal ini sudah sulit dipisahkan. Nah, inilah yang terjadi di bulan Maret ini. Kalau kita bercermin dari itu kan sudah nyaris terjadinya kontraksi ya. Dan kalau kita lihat di Indonesia punya IKI ya, indeks kepercayaan industri pun juga terlihat bahwa parameter produksi, parameter pesanan baru itu sangat turun sekali dibandingkan bulan lalu ya. Dan ada terjadi pelonjakan persediaan produk. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada kelebihan stok di dalam negeri akibat tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh masing-masing industri sehingga terjadi kelebihan. Nah, sementara produksi agak sedikit menurun, indeksnya, parameternya, dan pesanan baru juga menurun gitu. Nah, ini yang harus diwaspadai, Mas Bras. Nah, tapi seberapa khawatir Anda melihat khususnya Pindo begitu bahwa khususnya industri manufaktur kita akan masukkah ke zona kontraksi di bulan-bulan berikutnya atau bagaimana Pak Adi? Ya, 3 bulan ke depan ini menjadi tantangan terbesar bagi kita karena selain siklus juga karena memang tidak ada momen-momen yang bisa mendorong untuk peningkatan konsumsi ya. Padahal konsumsi di Indonesia itu memegang peranan penting di dalam PDB kita, lebih dari 53% dikontribusi oleh konsumsi. Nah, ini yang menurut kami harus ada solusinya di mana pemerintah perlu segera turun tangan dan menyatakan bahwa ini kondisi sangat khusus ya, meskipun kita tidak mau katakan ini force major, tapi kondisi sangat khusus. Sama halnya dulu pada saat COVID, pemerintah sangat aktif sekali untuk melakukan berbagai terobosan sehingga kita bisa selamat. Nah, ini menurut saya perlu dilakukan segera agar tidak berkelanjutan karena perlu dukungan khususnya kelas menengah bawah. Daya beli ini menjadi tantangan terbesar saat ini, padahal menjadi penunjang di dalam konsumsi rumah tangga. Seperti itu. Nah, kita perlu terobosan-terobosan bagaimana kita menciptakan lapangan pekerjaan di tingkat bawah ya, untuk yang bisa meng-create job dan tentunya dengan program-program dan proyek pemerintah yang bisa dijalankan segera agar ada income ya, dan itu juga perlu dilakukan. Di samping itu juga mungkin perlu dipikirkan dukungan terhadap pekerja-pekerja yang tanggung ya, yang UMP dan lain sebagainya. Kalau dulu ada dukungan BPJS, penundaan iuran dan lain sebagainya, kemudian ada penambahan income untuk pekerja yang di PTKP itu pada waktu COVID mendapatkan 600.000 dan lain sebagainya, dan tentunya BLT yang perlu terus dilanjutkan karena ini satu-satunya menurut kami ada yang bisa sedikit mendorong di dalam 3 bulan ke depan ini, dan mudah-mudahan setelah itu perang selesai dan kita bisa memikirkan bagaimana ke depan kita bisa create job, industri meningkat dan juga pendapatan masyarakat bisa bertahan atau meningkat dibanding bulan-bulan kritikal 3 bulan ke depan ini. Itu dia yang perlu diperhatikan begitu dari dunia usaha saat ini dan juga harapan kepada pemerintah. Nah, Prof. Telisa, Anda melihat bagaimana? Ada kekhawatiran 3 bulan ke depan. Anda melihat kontraksi akankah terjadi atau justru kita memang harus segera melakukan langkah mitigasi begitu, dalam artian kita menyiapkan terobosan-terobosan baru yang seperti diharapkan dunia usaha tadi, Prof? Iya, betul. Kita harus menyiapkan ya. Kalau enggak, ya takutnya makin terkontraksi seperti itu ya. Setuju tadi yang disampaikan Pak Adi, harus segera ada terobosan. Nah, kuncinya memang di daya beli, inflasi itu sudah ada naik ya. Sedangkan THR ini sudah habis gitu ya. Maksudnya kemarin kan sebenarnya THR itu di bulan Maret ya. Jadi artinya boosting stimulusnya ini juga harus ada lagi ya. Cuma kan dengan kondisi APBN kita dalam kondisi seperti ini, minimum pemerintah menjaga harga BBM naik. Cuma permasalahannya gini, sebetulnya ekspektasi inflasi ini sudah terjadi, di mana sebetulnya harga BBM belum naik, tapi masyarakat akan expect naik, sehingga harga-harga di pasaran sudah naik ya, karena saya ibu rumah tangga juga nih mengumpulkan data-data harga-harga tuh udah naik, harga daging, ditambah kemarin memang lebaran gitu, ditambah ada momentum lebaran nih, harga-harga udah pada naik. Jadi memang ketika daya beli masyarakat itu sangat terpengaruh, sedangkan nggak ada boosting stimulus lagi karena periode hari besarnya sudah berakhir. Nah,
itu kemungkinan demand turun itu juga ada, sehingga untuk industri tadi dalam kondisi demand yang rendah, stok yang banyak, itu kan ya PMI bisa terkontraksi lagi gitu kalau tidak ada terobosan. Nah, makanya sebenarnya terobosan di sisi pemerintah solar ya, untuk industri kan kebanyakan tuh menggunakan solar ya untuk niaga. Nah, solar kan sudah diamankan dengan rencana B50 ataupun dengan B40. Nah, supaya tidak naik. Nah, pemerintah sudah menahan juga dan harga BBM bersubsidi itu tidak naik. Itu sebetulnya sudah satu terobosan juga. Meskipun itu at the cost APBN, tapi kan pemerintah menyadari impact multiplier-nya ada. Nah, tapi kan harus ada lagi nih terobosan apa lagi untuk mendorong ini gitu kan. Artinya bahwa dari sisi pemerintah sendiri, misalkan adanya program-program prioritas nasional. Nah, bagaimana linkage dari sekarang kan yang sangat diandalkan nih program prioritas, contohnya MBG 3 juta rumah, Koperasi Merah Putih dan seterusnya. Nah, itu gimana bisa link dengan demand kepada industri. Sekarang pertanyaannya program-program prioritas ini sudah sejauh mana sih demand-nya kepada sektor industri gitu. Karena harus berpihak kepada produk domestik, jangan sampai impor gitu karena. Jadi kita harus pelototin lagi tuh alokasi dana-dana yang untuk program prioritas itu yang memang cukup besar alokasinya. Nah, dia harus untuk demand ke produk industri domestik. Itu yang harus dicek gitu. Jadi harus lebih di tracking lagi agar ini betul-betul menguntungkan untuk perilaku domestik. Jadi bisa membantu lah untuk demand dari sisi industrinya, dari sisi program prioritas andalan kita sih sekarang ya harapannya ya program prioritas itu sih sebenarnya karena APBN-nya tuh cukup besar dan itu tidak dikurangi, tidak kena efisiensi. Sedangkan kan kalau belanja dari KL untuk industri otomatis akan berkurang karena KL belanjanya dikurangi gitu. Nah, yang satu-satunya tidak berkurang kan program prioritas nasional. Nah, makanya program prioritas nasional inilah harapan salah satu ya, satu-satunya harapan juga. Nah, terus yang ketiga, regulasi-regulasi apa nih yang dibutuhkan oleh industri dari sisi logistik agar lebih efisien. Kemudian regulasi terkait perizinan, mungkin pokoknya memangkas biaya-biaya birokrasi yang itu kemudian menghambat. Kemudian yang keempat, menarik investasi-investasi luar negeri sebagai harapan baru. Nah, kemarin kan sudah ada misalkan dengan Jepang akan sekian-sekian. Nah, harapannya dengan pembangunan industri baru itu juga bisa membantu industri-industri kita juga dari sisi produksi, kapasitas dan lain sebagainya seperti itu sih. Jadi memang benar harus ada dipikirkan lagi nih insentif-insentif apa sih untuk industri yang dibutuhkan dalam kondisi saat ini gitu loh. Baik. Itu yang harus dipikirkan juga entah tax allowance-nya seperti apa dan lain sebagainya, research development R&D deduction tax dan lain-lain itu mungkin harus lebih dikencangkan lagi gitu. Baik, Prof, ini dia. Kita akan tanyakan nanti seperti apa sih insentif yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Karena tadi terobosan diharapkan karena kondisinya seperti yang Pak Adi katakan tidak jauh berbeda dengan mungkin penanganan COVID-19 pada saat lalu begitu terjadi di Indonesia. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Adi dan juga Prof Telisa. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan cermati bersama beberapa data. Kita lihat seperti apa PMI manufaktur di Indonesia pergerakannya dari Juli 2025 sampai dengan di tahun 2026 di Maret tepatnya yang turun memang di 50,1 poin. Ini dia fluktuasinya memang dalam beberapa bulan terakhir masih berada terus di level 50 ya, masih berada di level ekspansi begitu ya. Sempat memang tertinggi di 53,8 poin pada bulan Februari 2026, tapi langsung kita lihat turun hingga 50,1 poin di bulan Maret 2026 dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri tadi yang sudah disampaikan oleh pelaku usaha dari Apindo untuk 3 bulan ke depan. Dan seperti apa nih yang dibutuhkan adalah terobosan dari pemerintah untuk menjaga laju industri juga tetap bergeliat. Berikutnya kita lihat dari PMI manufaktur negara-negara ASEAN, kita lihat negara-negara tetangga ada Thailand, kemudian Myanmar, Filipina, Vietnam, Malaysia dan juga Indonesia. Thailand, ya ini dia, 51,8 poin, masih yang tertinggi. Myanmar di posisi kedua, 51,5, kemudian Filipina 51,3, Vietnam 51,2, Malaysia 50,7, dan Indonesia di 50,1 poin. Itu dia beberapa data yang sudah kita sampaikan. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman dan Profesor Telisa Aulia Valianti. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, sebenarnya pelaku usaha ini Pak Adi menginginkan terobosan, kemudian insentif seperti apa kalau memang Anda katakan kondisi kekhususan ya dengan pergerakan ekonomi global juga yang tertekan dengan adanya perang berkepanjangan di Timur Tengah ini, Pak Adi? Oke, jadi sinkron dengan Prof. Talisa bahwa pertama tadi bagaimana pemerintah meng-create
income di kelas bawah khususnya. Kelas menengah atas saya kira masih punya dana yang cukup untuk konsumsi, hanya saja perlu diberikan kondisi yang kondusif untuk bisa membelanjakannya. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan regulasi-regulasi, saya sepakat bahwa pemerintah saat ini perlu menyatakan bahwa kondisi khusus tertentu, bahwa beberapa regulasi perlu direview untuk tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Antara lain contoh yang paling cepat menurut saya adalah bagaimana kita menyelamatkan bahan baku yang banyak tergantung dari import. Nah, untuk sementara karena tidak tersedia di dalam negeri, mungkin bea masuk dinolkan, dan juga atau di BMDTP ya ditanggung pemerintah sementara, dan juga prosedur-prosedur dipermudah agar ini memperingan dan menjaga agar harga-harga tidak melonjak luar biasa. Di samping itu juga perlu memberikan beberapa kemudahan-kemudahan di dalam perizinan agar tidak ada ekonomi biaya tinggi. Dan yang tentunya dilakukan oleh Presiden saat ini menarik investasi asing. Saya kira juga sepakat bahwa investasi asing ini perlu diyakinkan bahwa sebetulnya prospek di Indonesia ini masih cukup bagus, masih optimis, hanya saja memang kondisi saat ini kurang begitu bagus karena akibat global. Tapi kalau kita bicara investasi, kita harus meyakinkan bahwa investasi adalah untuk melayani jangka panjang. Sehingga investasi saat ini kita bisa rasakan ke depan akan mendapatkan prospek yang cukup bagus di Indonesia. Ini yang perlu diyakinkan, dan saat ini Presiden sudah menarik dari Jepang, dari Korea, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bisa terus dilanjutkan. Mau tidak mau dengan proyek-proyek investasi baru ini bisa mendorong meng-create income ya, dan mulai dari pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Nah, yang keempat tentunya tadi Prof. Delisa sudah menyampaikan program-program pemerintah yang unggulan seperti MBG dilanjutkan, tapi perlu dirapikan agar bisa benar-benar dirasakan untuk meng-create atau closed loop sirkulernya bisa dirasakan oleh para pelaku usaha khususnya yang kecil ya. Tapi kalau yang koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang proyek besar, tapi ini kan penyedia menjadi sarana penyedia produk untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakatnya tidak punya income, yang kami khawatir justru malah koperasi ini tidak bisa selling out atau bisa menjual produknya. Inilah dua hal yang berbeda. Satu MBG memang meng-create income, tapi yang koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini menyediakan, menarik supaya ada income dari masyarakat untuk bisa belanja seperti itu. Nah, ini yang kita harus koordinasikan, dan pemerintah perlu menjaga sebagai Indonesia Incorporated. Kita jangan berpikir antara pemerintah dengan dunia usaha berbeda, tapi kita harus bersatu, harus sama-sama memahami bahwa ini kondisi khusus, sehingga kita perlu meyakinkan semua pihak tidak boleh ada perbedaan visi, kalau kita harus bersatu. Seperti itu, Mas Pras. Baik, itu dia saling sinergi untuk menghadapi tekanan global. Nah, Prof. Delisa, lantas bagaimana? Kita ingin menciptakan demand, tapi ketergantungan terhadap produk-produk di dalam negeri juga masih banyak yang harus didatangkan dari impor luar negeri, begitu ya, bahan bakunya. Nah, ini Anda melihatnya bagaimana? Apakah menjadi tantangan tersendiri? Harga bahan bakunya kalau sudah naik, berarti kan dikhawatirkan harga jualnya juga naik, begitu, Prof. Ya, pasti ada pass-through ya. Cuma seberapa lama dunia usaha mampu menahannya. Karena begini, dunia usaha juga kan pasti berhitung ya. Kalau misalkan dia menaikkan harga, demand turun kan omset juga turun. Jadi kadang perusahaan juga masih wait and see. Setahu saya dalam perilaku pembentukan harga perusahaan dia ada lag sekitar 2-3 bulan. Jadi dia wait and see dulu. Ini akan terus berkepanjangan atau temporary ya. Kalau temporary biasanya mereka menurunkan margin mereka dulu gitu. Tapi kalau margin terus-terusan tergerus kan tidak mungkin juga. Jadi artinya in the long run ya, atau menengah ya, mereka akan menaikkan harga gitu. Itu udah pilihan yang pasti diambil ya Pak Adi ya. Jadi artinya bahwa nah sekarang bagaimana ini kita juga ya terus sambil berharap bahwa perang ini segera berakhir gitu ya, sehingga nanti bisa ada normalisasi kembali gitu, dan input juga mulai lancar lagi. Nah, tetapi in case itu tidak terjadi, dalam worst skenario-nya ya mau nggak mau memang ada kenaikan harga tadi. Nah, cuma bagaimana memitigasi kenaikan harga, saya setuju banget tadi catatannya yang belum saya ulas adalah tentang penciptaan lapangan
lapangan kerjanya. Jadi masyarakat ini harus punya income. Itu yang harus kita jaga. Nah, sedangkan kita takut juga industri melakukan PHK akibat efisiensi. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Di satu sisi bahwa ya dengan investasi baru harapannya bisa menciptakan income baru. Nah, tadi program prioritas nasional juga diharapkan bisa menciptakan income sekaligus lapangan kerja gitu. Nah, lapangan kerja ini memang sangat krusial untuk daya beli gitu ya. Cuma memang nggak mudah. Untuk lapangan kerja ini memang tidak mudah. Nah, salah satunya tadi dari investasi, dan Indonesia tuh melakukan reformasi perizinan. Menurut saya ini momentum ya agar Indonesia melakukan reformasi perizinan yang cukup besar-besaran gitu, menjaga kembali kepercayaan investor. Kita kan sempat di downgrade oleh Moody's, S&P dan lain sebagainya. Nah, itu harus diperbaiki lah. Ini momentum kita untuk memperbaiki juga di mata investor agar kita mendapatkan kepercayaan, karena investasi itu adalah salah satu sumber untuk lapangan kerja. Lapangan kerja penting untuk creating income. Income tadi balik lagi penting untuk demand dan balik lagi ke industrinya gitu. Jadi ini memang harus kita hadapi bersama, dan setuju banget bahwa ini momentum untuk kita tidak saling bersaing ya dalam arti kanibalisme, tapi lebih untuk bersinergi tadi, misalkan antara dunia usaha swasta dan dunia usaha negara, milik negara. Nah, itu harus saling melengkapi gitu, saling bermitra karena bersinergi, berkolaborasi, karena kita menghadapi tantangan yang sangat-sangat tidak mudah seperti itu. Jadi itu yang harus dilakukan. Terus kemudian mungkin dari potensi energi baru terbarukan, Mas Pras, itu juga jadi catatan saya. Jadi sekarang misalkan kan orang akan pindah ke mobil listrik nih, terutama kelas atas lah ya, kelas atas punya kemampuan, dia akan shifting ke mobil listrik. Nah, mobil listrik ini EV, itu kita harapkan ekosistem EV juga bisa create demand untuk sektor-sektor lain tadi yang kata Pak Adi sebagai closing the loop. Nah, tapi kan kita masih punya input yang diimpor mau nggak mau. Nah, stabilisasi rupiahnya harus dijaga karena selain dari harga inputnya sendiri, kita sebetulnya bisa bermain di stabilisasi harga nilai tukar. Nah, bagaimana cara memperbaiki stabilitas nilai tukar ya? Bank Indonesia dengan Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian harus menjaga tuh. Nah, salah satunya menjaga kepercayaan dari lembaga-lembaga internasional supaya tidak terjadi capital outflow yang berlebihan. Jadi memang harus sinergi banget di sisi pelaku dan juga di sisi kebijakan moneter, fiskal dan strukturalnya harus iring gitu. Yes, itu dia diharapkan di kuartal kedua ini sudah tercipta satu sinergi yang kuat begitu, yang menjadi momentum bersama ya untuk bangkit antara pemerintah, kemudian dunia usaha swasta maupun BUMN untuk saling bergandengan tangan ya untuk mengantisipasi dampak tekanan global tadi. Bagaimana meng-create demand harus tetap ada, penciptaan lapangan kerja juga tetap ada sehingga ada yang beli nih dari barang-barang yang diproduksi oleh pelaku industri manufaktur Indonesia. Baik, Pak Adi kemudian Prof. Telisa, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga update yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Adi, Prof. Telisa, terima kasih. Salam sehat semuanya. Sehat semuanya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan berbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.